Di sebuah desa terpencil bernama Luidowo, tersembunyi sebuah bunker tua yang terlupakan di tengah hutan lebat. Bunker itu dibangun pada masa penjajahan, konon untuk perlindungan dari serangan udara. Namun, tak ada satupun penduduk yang tahu pasti kapan bunker itu dibangun. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, bunker itu membawa kesialan. Setiap kali seseorang mendekati bunker, selalu ada hal buruk yang terjadi. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, hilang, atau bahkan ditemukan tewas tanpa sebab yang jelas. Karena itu, bunker tersebut menjadi pantangan bagi warga desa. Mereka percaya bahwa tempat itu adalah sarang makhluk halus yang haus darah. Namun, semua larangan itu tidak diindahkan oleh sekelompok pemuda desa. Suatu malam, 4 sahabat, Raka, Dimas, Lina, dan Tia, memutuskan untuk membuktikan apakah cerita-cerita tentang bunker itu benar adanya. Mereka tertantang oleh rasa penasaran dan dorongan ego untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Perjalanan menuju bunker. Malam itu bulan purnama bersinar redup di balik awan gelap. Keempat sahabat membawa senter dan peralatan sederhana. Perjalanan menuju bunker dipenuhi dengan suara-suara aneh, seperti desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Tia, yang terkenal penakut, terus-menerus merasa ada yang mengikuti mereka, tetapi Raka hanya tertawa kecil. "Ah, Tia, itu cuma angin. Jangan bikin suasana makin seram," katanya sambil memimpin perjalanan. Namun, tak lama kemudian, mereka tiba di mulut bunker. Pintu besinya berkarat dan tertutup sebagian oleh tanaman liar. Udara di sekitar bunker terasa lebih dingin, meskipun mereka berada di tengah musim panas. Masuk ke dalam. Setelah bersusah payah membuka pintu bunker, mereka memasuki ruang gelap yang dipenuhi bau apek dan lembab. Dindingnya berlumut, dan lantainya dipenuhi serpihan kayu yang membusuk. Senter mereka menerangi lorong sempit yang seolah tak berujung. "Kenapa bunker ini besar banget?" "Ya, lebih besar dari yang aku bayangkan," bisik Lina, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mereka terus berjalan masuk, sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan besar. Di sana, mereka menemukan meja kayu tua dengan beberapa benda yang tampak seperti catatan kuno. Saat Dimas membukanya, tulisan tangan itu terlihat kacau dan tidak terbaca, kecuali satu kalimat yang tertulis dengan jelas. "Siapapun yang masuk, tidak akan keluar." Kejanggalan dimulai. Tiba-tiba, pintu bunker yang tadi mereka buka tertutup dengan keras. Mereka berlari ke arah pintu, tetapi tidak bisa membukanya. Panik mulai menyelimuti. "Aku tahu ini ide buruk," teriak Tia sambil menangis. Namun, ketakutan mereka berubah menjadi kengerian ketika terdengar suara langkah berat di lorong. Mereka saling berpandangan, memastikan tidak ada yang bergerak, tetapi suara itu semakin mendekat. "Siapa itu?" teriak Raka dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang semakin mendekat. Dari kegelapan, muncul bayangan tinggi besar dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Sosok itu berdiri diam di ujung ruangan, menatap mereka. Dimas mencoba memberanikan diri untuk mendekat, tetapi tiba-tiba lampu senter mereka padam serentak. Gelap gulita menyelimuti. Dalam kegelapan, terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang berbunyi. "Keluar, jika bisa." Hilangnya teman-teman. Ketika senter mereka menyala kembali, Tia sudah tidak ada. Lina berteriak histeris, memanggil-manggil nama Tia, tetapi hanya gemas suaranya yang kembali. Mereka bertiga mencoba mencari Tia, tetapi setiap kali mereka masuk ke lorong, lorong itu seolah berubah arah. "Ini seperti labirin, kita tidak mungkin keluar," seru Lina. Satu persatu, mereka mulai menghilang. Setelah Lina, giliran Dimas yang lenyap di balik bayangan. Kini hanya Raka yang tersisa. Dia berlari tanpa arah, mencoba menemukan pintu keluar. Namun, bunker itu seolah hidup. Dinding-dindingnya bergerak, lorong-lorongnya berubah. Raka mulai kehilangan akal sehat. Di tengah keputusasaannya, dia tiba di sebuah ruangan dengan cermin besar. Di cermin itu, dia melihat bayangan teman-temannya yang berdiri di belakangnya dengan wajah pucat dan mata kosong. Ketika Raka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Namun, dari cermin itu terdengar suara Tia berbisik. "Kau selanjutnya." Penemuan yang mengerikan. Keesokan harinya, warga desa menemukan bunker itu terbuka, tetapi tidak ada jejak keempat pemuda tersebut. Yang tersisa hanyalah coretan di dinding dalam bunker, tulisan yang tampak seperti digores dengan kuku. "Kami terperangkap, jangan pernah masuk." Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati bunker tersebut.
Bunker itu tetap berdiri di sana, sunyi, menunggu korban berikutnya.